Halo semuanya, selamat datang di presentasi kami. Dalam video ini, kami akan membahas dampak internet pada individu. Bersama tim, kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dunia digital membentuk kehidupan kita. Mari kita mulai. Penyebab hilangnya privasi. Doxing adalah salah satu penyebab utama hilangnya privasi. Praktik doxing itu mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin, yang bisa mencakup nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan foto pribadi yang digunakan untuk tujuan yang jahat. Kemudian kecenderungan untuk berbagi. Di era media sosial sekarang, banyak orang merasa terdorong untuk membagikan informasi pribadi mereka untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan. Hal ini bisa membuka celah bagi orang jahat atau orang asing menyalahgunakan informasi tersebut. Kemudian kurangnya kesadaran tentang keamanan data. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari betapa pentingnya melindungi data pribadi mereka. Tanpa pengetahuan ini, mereka lebih rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Kemudian, ada cara mengatasi hilangnya privasi, yaitu edukasi tentang privasi. Penting untuk memberikan edukasi kepada pengguna internet, remaja, tentang resiko berbagi informasi pribadi. Ini bisa dilakukan melalui kampanye atau pelatihan di sekolah. Kemudian pengaturan privasi yang ketat. Pengguna harus lebih proaktif dalam mengatur pengaturan privasi di akun media sosialnya. Untuk mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi, itu juga merupakan langkah penting untuk melindungi diri. Kemudian menggunakan alat keamanan seperti VPN, antivirus, dan aplikasi pengelola kata sandi. Itu juga dapat membantu melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Kemudian ada lapor dan blokir. Itu contohnya jika seseorang mengalami doxing atau pelanggaran privasi, mereka harus segera melaporkannya ke platform terkait dan memblokir pelaku untuk mencegah lebih banyak kerugian. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Zura Nashwa, saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual atau DKV, dan di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Use and Psychological Well-being. Seperti yang kalian sudah tahu, bahwa internet itu telah menjadi salah satu hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan suatu yang telah dinormalisasikan. Tapi tahukah kalian jika internet itu mempunyai dampak yang negatif kepada psychological well-being kita? Dan di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor utama dalam penyebab negatif dari penggunaan internet kepada psychological well-being kita. Pertama, penggunaan internet yang berlebihan. Nah, penggunaan internet yang berlebihan di sini dapat membuat suatu individu menjadi terisolasi, atau sang individu tersebut seringkali mengisolasikan diri sendiri. Nah, karena ini sering sekali sang individu itu terasa terpisah dengan realitas. Karena itu biasanya sering sekali sang individu itu tidak bisa membedakan apa itu yang fiksi dan apa itu yang realitas. Karena seringkalinya mereka membuat hidup mereka dalam internet yang biasanya sering sekali fiksional itu, saat mereka keluar untuk ke dunia yang asli itu, mereka terkadang tidak bisa membedakan apa itu yang realitas, yang reality. Dan yang kedua, kecenderungan untuk mencari dukungan secara online. Jika sang individu itu sering sekali mencari hubungan secara online, sering sekali karena tidak terasa tatap muka atau mengobrol dengan langsung seperti chatting, video call, ataupun dan yang lain-lain, itu sering sekali hubungan tersebut terasa superficial. Karena mau tidak mau sebenarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita itu memang perlu untuk secara mental health dan psychological kita itu untuk bertemu dan bersosial, ngobrol secara tatap muka dengan manusia yang lain. Nah, karena ini sering sekali sang individu saat selesai chatting online atau video call dan lain-lain itu, saat mereka balik kepada dunia asli mereka ini, sering sekali mereka terasa kesepian karena hubungan yang mereka ada itu tidak mendalami, hanya ada dalam sebuah gadget atau internet itu. Dan yang ketiga, kualitas interaksi sosial.
seperti yang kita tahu ini, pasti sang pengguna internet ini menggunakan internet sangat sering. Jadi bayangan seperti ini, dalam sehari sang individu itu bisa dapat menggunakan dalam setengah hari. Tentu kualitas interaksi sosial mereka sangat kurang dan sangat rendah. Nah, karena itu saat mereka keluar, mereka akan susah dalam berinteraksi atau mengomong dengan orang lain. Tetapi tidak apa-apa bahwa semua ini ada suatu cara pencegahannya. Satu cara untuk mencegah pada penggunaan dampak negatif internet ini adalah membangun keterampilan sosial. Nah, dalam membangun keterampilan sosial ini yang saya maksud adalah prioritaskan waktu kalian untuk berinteraksi secara langsung kepada teman, keluarga, rekan, dan lain-lain di kalian itu. Seperti yang saya tadi bilang, manusia itu adalah makhluk sosial dan mau tidak mau kita perlu banyak bersosialisasi dengan orang. Kedua, membatasi waktu untuk menggunakan penggunaan internet. Nah, dalam membatasi waktu ini kita dapat mencegah sebuah bibit-bibit adiksi dan bibit-bibit ketergantungan kepada internet. Dan dalam membatasi waktu ini kita dapat menggunakan waktu luang kita untuk melakukan hobi-hobi yang lain, seperti contohnya misalnya nge-jam, main musik, gambar, nulis, dan lain-lain. Yang terakhir, mencarilah dukungan secara langsung. Dalam perasaan stres, senang, sedih, sebel, dan lain-lain itu, mengobrollah kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Seperti saya bilang lagi ketiga kali, manusia itu makhluk sosial dan mau tidak mau sebenarnya untuk bersosialisasi itu penting sekali dalam kehidupan untuk psychological well-being kita. Sekian dari saya, terima kasih, dan next info akan dilanjutkan oleh speaker yang selanjutnya. Selanjutnya ada dari segi self-development. Internet telah membuka akses ke informasi dan sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Sekarang, kita bisa belajar dari kursus online, mengikuti tutorial, dan bergabung dengan komunitas di media sosial yang mendukung pengembangan diri kita. Salah satu aspek penting dari pengembangan diri melalui internet adalah pendidikan. Dulu, pendidikan terbatas oleh waktu dan tempat, seperti ruang kelas fisik yang hanya bisa diakses pada jam dan lokasi tertentu. Tapi sekarang, berkat internet, keterbatasan tersebut mulai hilang. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Internet juga membantu menurunkan biaya pendidikan. Menurut sebuah systematic review oleh Pacman dan kawan-kawan pada tahun 2019, menunjukkan bahwa pendidikan virtual, baik yang mandiri maupun model blended learning, terbukti lebih hemat dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Model pembelajaran online ternyata mampu memberikan hasil yang sebanding, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Sebuah studi oleh Zheng dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hasil pembelajaran online selama pandemi sama atau lebih baik dibandingkan dengan sebelum pandemi. Selain pendidikan, internet juga menjadi sumber inspirasi dan alat pengembangan diri yang luar biasa. Banyak orang kini memanfaatkan platform seperti YouTube, Udemy, dan Coursera untuk belajar keterampilan baru, mulai dari pemrograman, desain grafis, hingga manajemen waktu. Saya Vero Mahabudra Faisal dengan NIM 2021-07-1027 dari Prodi Informatika. Di poin keempat ini saya akan membahas mengenai self-branding atau menjadi salah satu dampak positif dari internet terhadap individu. Self-branding itu semakin penting di tengah perkembangan media sosial karena reputasi pribadi kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis yang kita bangun. Tidak hanya bisnis, nama untuk seorang pekerja pun, seorang guru, itu juga sangat penting ya untuk mereka branding di LinkedIn. Seperti halnya para entrepreneur atau para selebriti itu juga mereka self-branding di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Namun ada beberapa tantangan yang muncul. Salah satu tantangannya adalah bagaimana kita membangun kepercayaan dan kredibilitas secara konsisten di tengah banyaknya konten online. Sesuai dengan kutipan dari Douglas Holt, social media was golden age of branding, but things didn't turn out that way.
Harapannya media sosial menjadi sarana branding yang ideal, tetapi kenyataannya lebih kompleks. Salah satunya adalah terjadi banjir informasi, sehingga sulit bagi bisnis untuk menonjol. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa dampak internet itu tidak semata-mata dapat dikategorikan positif atau negatif dari poin-poin tertentu. Bahkan self-branding yang digadang-gadang sebagai poin positif dari internet pun bisa memiliki sisi negatifnya. Lalu, dari hal ini pun juga berkembang untuk para penyedia platform, mereka membangun sebuah fitur engagement, membangun komunitas, mereka juga menyiapkan strategi untuk membuat para individu ini mendapatkan sebuah profit, sebuah kepercayaan, sebuah kredibilitas kepada masyarakat melalui self branding yang mereka lakukan di platform sosial media. Jadi pada intinya, poin keempat ini, poin self branding, merupakan poin dampak internet terhadap individu yang pengaruhnya sangat besar, baik itu positif atau negatif, tergantung dari bagaimana para individu itu menggunakan internet. Bisa jadi ketika mereka bijak dalam menggunakannya mendapat dampak positif, namun jika mereka tidak bijak, mereka bisa mendapatkan dampak negatif yang sangat besar. Seperti itu. Terima kasih.